Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita sampai dengan detik ini masih mampu, masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Oleh karena itu, mari senantiasa kita syukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara kita meningkatkan dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal itulah kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang telah membawa kita kepada kehidupan yang saat ini dipenuhi dengan cahaya Islam. Saudaraku seiman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari khilaf dan dosa. Karena sesungguhnya orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau dosa, melainkan orang yang ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan kesalahan dan kehilafan, ia segera sadar, ia segera memperbaiki dirinya, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang pernah ia lakukan di masa-masa yang lalu. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini pasti pernah melakukan yang namanya dosa, hilaf, dan kesalahan. Namun terkadang sebagai manusia membiarkan diri kita senantiasa larut dalam gelimang dosa, gelimang maksiat, karena kita merasa bahwasannya mungkin apa yang kita lakukan saat ini, apa yang telah kita perbuat dengan dosa-dosa kita ini, kita menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Atau justru kita memang enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa tidak yakin bahwa kelak semua yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat. Apabila kita merasa bahwasanya kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, maka yang harus kita tanamkan di dalam hati sanubari kita keyakinan dan prasangka yang baik kepada Allah, bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apabila kita mempunyai niat yang baik, niat yang tulus, dengan penuh kesungguhan untuk kita bertobat kepada Allah, maka yakinlah pintu maghfirah yang Allah berikan kepada kita sangatlah terbuka lebar. Tinggal kita sebagai manusia mau atau tidak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mumpung kita masih
diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Tapi pasti kematian itu akan kita jumpai. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, kepada diri saya sendiri, untuk kita segera mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan penuh kesungguhan dan berjanji kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu, yang mungkin itu kita lakukan dengan penuh kesadaran maupun tidak, kita berjanji untuk mulai saat ini dan ke depannya untuk tidak kita ulangi kembali. Yakinlah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar, dan Allah menjanjikan surga bagi kita hamba-hambanya yang benar-benar ingin kembali dan bertobat kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan pernah berkecil hati, saudara-saudaraku, atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, untuk kita kembali kepada Allah. Jangan kita pernah berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Yakinlah Allah maha baik, Allah maha penerima tobat yang dilakukan oleh hambanya dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam sebuah hadis kursi, Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwasannya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk kita benar-benar melakukan introspeksi diri kita, sejauh mana kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita yang sementara di dunia ini melalaikan kita dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita kembali kepada Allah dengan tidak membawa bekal, dengan tidak membawa persiapan. Oleh karena itu, mari kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus larut di dalam gelimang dosa dan maksiat. Di dalam Al-Baqarah 186, Allah pun pernah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendak beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Demikian saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan
kepada kita semua. Semoga ini akan menjadi penambah semangat kita di dalam kita memperbaiki diri. Yakinlah sekali lagi, rahmat dan kasih sayang Allah sangatlah besar daripada murkanya Allah kepada kita. Dengan syarat, mari kita segera bertobat. Mari senantiasa kita menjadikan hari-hari kita ini bermanfaat, dan senantiasa kita berupaya untuk taqarrub ila Allah, memperbanyak zikir, memperbaiki diri kita. Dan bukan hanya diri kita, tetapi bagaimana kita mendidik anak, istri, keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas segala perhatiannya saya haturkan ribuan terima kasih, dan atas segala hilaf yang mungkin saya lakukan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.